memberi kekuatan kepada kita semuanya, lebih-lebih keluarga, untuk tabah memaknai, memahami kehendak Allah yang diberikan kepada siapa saja yang telah hadir ke dunia ini. Dan juga kita mendoakan semoga guru kita selalu dalam lindungan Allah, dalam ma'unah Allah, dalam ridha Allah, wa maghfirah fi dunya wal akhirah. Selanjutnya kepada semua guru-guru kita yang telah berhadir, para ahli keluarga, muslimin wal muslimat, umat Nabi Muhammad semuanya, semoga kehadiran kita dalam keadaan niat tulus ingin membantu saudara kita dengan cara berdoa dan lain sebagainya. Dan kita juga yang berdoa semoga saja diberikan balasan yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang tinggal penghormatan kali deh kali ke Bandung. Jadi nyoba bahasa Indonesia apa? Ya. Bahasa Indonesia sih. Kamu tiba lah. Jadi yang sebenar-benarnya yang saya pahami pada malam hari ini, alhamdulillah saya mendapat kehormatan dalam kebajikan yang seperti ini, diajak untuk acara tahlilan. Tiba-tiba ini ada agenda yang saya tak paham. Kalau seandainya dari awal tadi ada agenda yang begini, insya Allah dari sebelum maghrib saya pamit. Nya musibah, nya kenang bangun. Yang ku bebut kenang bangun. Abiat ajak kedih ya. Ho, upi ayu, pu acara. Nah warga Gedanyo, saudara Gedanyo malamnya nuju. Jadi ya sama dia lihat. Nah sama dia umum malamnya. Kami pakai mendoa kurung kami ningai kerja alam bukan. Kagak kerja, terus kono. Nang kerja hana lu jaga no ilo ideh lu dua. Acara sama dia dari ideh lu ikuti. Duduk karena persilakan lain lo. Nyo panitia hana jujur. Nah, malum tayang Pak Gure tayang putra ku boga Gure. Yang katru doa kalih tahli kalih tinggai baju kauri baju tapo ya wow. Nyam perintah tayang. Berarti lun hanya ingin memberi pengumuman ini acara sudah selesai. Yang kepingin pulang, insya Allah kami ahli keluarga telah mengizinkan. Berarti nawo hana nawo pengumuman kali. Pengumuman telah saya sampaikan. Buah nama uwo ko? Opreh bitalium, tapi bitalium. Nyokiban le. Na agenda acara memang, na pengajian tayo. Ana jelah wa badam. Ana jelah. Jadi singkat menteng, ini jam sudah menunjukkan jam 9 malam lewat 30. Paling 10 ataupun 15 menit insya Allah kita padai, karena kita butuh istirahat. Siapapun kita dalam keadaan lelah dan lain sebagainya, besok ada kegiatan. Tetapi biar terasa nyaman bagi semuanya, terima kasih terhadap undangan dan kesempatan yang diberikan. Semoga apa saja yang kita sampaikan pada ini malam
menjadi bahan renungan dan iktibar, pelajaran kepada pribadi saya yang menyampaikan, dan juga kepada saudara-saudara kita semuanya, saudara kami semuanya yang ada di tempat ini. Dan kita sekali lagi berharap sebelum ini kita sampaikan, niatlah secara tulus lillahi ta'ala, yang bahwa acara pengajian ataupun tazkirah singkat pada malam ini semoga Allah menjadikan kafarah bagi semua kesalahan yang telah kita lakukan. Dan jangan lupa kita hadiahkan taklim kita pada malam hari ini, semoga Allah menyampaikan pahalanya pula kepada ahli keluarga kita dan kepada semua umat Nabi Muhammad yang masih berada di dunia ataupun telah berpulang menghadap Allah. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang tidak lagi bisa berkumpul, berbuat, mengadakan acara seperti acara kita pada malam hari ini, yaitu saudara kita yang jauh dari pandangan mata tetapi sangat terasa di dalam hati, yakni saudara muslimin wal muslimat wal mujahidin yang masih berjuang mati-matian di negeri Palestina. Semoga Allah menghadiahkan kegiatan kebajikan kita pada malam hari ini kepada saudara kita yang ada di sana dengan berkah doa kebaikan yang kita hadiahkan. Biarlah Allah menggantikan, memberikan kepada mereka yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan. Yang sudah benar-benar tidak ada kemampuan, semoga Allah memberikan pertolongan yang sempurna. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa melindungi para syuhada wal mujahidin fi sabilillah, saudara kita khususnya yang ada di Palestina. Dan kalau seandainya kita ingin berbicara panjang lebar, lebih-lebih dengan keadaan kita pada malam hari ini, sebenarnya tidak terlalu panjang yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Baru 2-3 hari ataupun baru 7 hari 7 malam Allah mengirim pesan nasihat yang sangat berharga kepada kita semuanya, siapapun yang ada di sini, yang paham dan yang menyaksikan dengan takdir Allah yang barusan kita lihat beberapa hari yang lalu. Sebenarnya itu sudah sangat-sangat bermakna terhadap nasihat bagi kita manusia yang masih diberikan kesempatan berada di alam dunia. Karena apapun inti pembicaraan ataupun tazkirah ataupun ta'allum, ada kala majelis taklim, majelis-majelis apapun yang namanya majelis kebajikan yang kita adakan di mana-mana tempat, dari awal mula hingga dengan malam ini, inti pembicaraannya untuk apa kita lakukan ini, untuk apa kita mengamalkan hal-hal yang seperti ini. Jawabannya salah satu yang sangat penting adalah untuk persiapan diri pribadi menghadapi kematian. Judulnya tetap, kenapa kita mau berbuat baik, kenapa kita sholat, kenapa kita beribadah, kenapa kita menjauhi maksiat dan lain sebagainya. Karena kita kepingin setelah pindah dari alam dunia menuju hijrah selanjutnya kepada alam barzakh, yang kita mau, yang kita harapkan, semoga Allah menjadikan kita hamba yang sebenar hamba, yakni pulang dengan husnul khatimah. Dalam Al-Quran bermacam-macam ajakan, artinya pemahaman ajakan Allah Sang Maha Pencipta
untuk umat manusia, hambanya yang ada di dunia. Di antara lain, kita sering mendengar lantunan ayat Al-Quran, walaupun sepotong ayat, tetapi ini perlu kita ulang kembali sesuai dengan acara kita pada malam hari ini. Di antara lain, dalam Al-Quran Allah memberi pesan kepada kita yang beriman, kepada kita yang Islam. Walaupun kita tahu yang bahwa kita manusia yang banyak kali alasan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi Allah tetap memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan Allah di saat hari terakhir ataupun malam terakhir, detik-detik terakhir, kita akan berangkat menghadap Allah Sang Maha Pencipta. Sebenarnya kita sering mengistilahkan untuk orang yang telah berpulang ke rahmatullah, kepada siapa saja saudara kita, manusia ataupun siapapun lah yang telah sampai ajalnya, kita selalu mengistilahkan dia telah berpulang menghadap Allah. Seolah-olah kita yang masih hidup, kita tidak menghadap Allah. Ini kata-kata yang salah, pemahaman yang salah. Yang sudah meninggal sudah pasti tidak bisa balik, tidak lagi bisa kembali ke dunia. Dia benar-benar akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Inilah makna menghadap Allah. Tetapi kita yang masih berjalan di dunia, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, kita berjalan setiap saat. Tentunya yang diperintahkan wa'budullah, sembahlah Allah. Sebagaimana pengakuan kita di dalam salat sehari semalam 5 waktu, dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu pengakuan hamba di dalam salat bagi yang salat. Makanya orang yang sudah berani meninggalkan salat, dia sudah dicap Allah melaknat manusia paling sombong yang pernah hadir ke dunia, walaupun Allah juga yang menciptakannya. Wajjahtu wajhiya, bagi siapa saja yang telah berani meninggalkan salat, siapapun dia, laki dan perempuan, maka sebenar-benarnya dari kelakuan orang meninggalkan salat, dia sudah tidak lagi mengakui Allah sebagai penciptanya. Ada orang mengatakan dia mengaku orang beriman, dia beriman kepada Allah, tapi salat tak pernah. Dialah pendusta yang paling jahat yang ada di dunia. Semoga kita tidak termasuk. Kalau seandainya kita sudah termasuk dalam golongan itu, segeralah bertobat, qadhalah semua salat yang telah kita tinggalkan. Wajjahtu wajhiya, kalau seandainya kita ingin mengartikan wajjahtu wajhiya, aku persembahkan, aku hadapkan zat, jasad, ruh, segala apapun yang ada padaku, wahai Allah. Wajjahtu wajhiya, aku persembahkan jiwa dan ragaku hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Perintah siapa? Kita secara sadar diri mengakui, tidak ada yang memaksa saya, wahai Allah. Terus kenapa kamu serahkan semuanya kepadaku? Hanifah, aku ini manusia yang beriman, tunduk patuh, tulus kepadamu, wahai Allah, karena aku bukanlah di antara golongan-golongan orang yang musyrikin.
Aqimis shalah dalam Al-Quran, dirikan salat. Artinya, lakukanlah salat, amalkanlah perintah salat setiap saat kapan diperintahkan. Itu makna zahiriyahnya. Makna yang terkandung di dalamnya, aqimis shalah itu apa? Amalkanlah salatmu di luar salat. Ini baru benar. Apapun yang telah kita ucap di dalam salat, apapun yang telah kita akui selama kita melakukan ibadah salat, maka setelah kita selesai salat, apa saja yang telah kita ucap tadi, tolong amalkan di luar salat kita. Tunjukkan yang bahwa kita benar muslim, benar beriman, bukan musyrikin. Hidup kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barusan juga kita membaca, setelah tahlil, setelah membaca la ilaha illallah, ada anjuran bagi yang telah membaca tahlil untuk menyambung sepotong doa yang singkat. Itulah hakikat makna orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, yang bunyinya, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, yang diawali la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun wa biha nubasu insyaallahu ta'ala wa nahnu minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu tujuan daripada kenapa kita selalu diperintahkan membaca, berzikir la ilaha illallah ataupun zikir-zikir yang lain. Tujuannya supaya kita sangat-sangat butuh kepada Allah. Biarlah anggota jasad kita zahir dan batin bisa berjalan mencari ridha Tuhan sepanjang masa. Ilahi antal maksudi, wahai Allah, engkaulah tujuan hidupku. Maka kita jangan menjadi manusia yang bunglon, liklap, meyakan urung Aceh, bubel heblah jam. Nya tengok ke ngamatan cha. Anak kamunya. Putra bubel heblah jam. Ho yang ke kita nyota perap. Atih na manfaat, hana perledepe antara salah dan benar, yang penting kita dapat. Ini salah. Ilahi anta maksudi, wahai Allah, engkaulah tujuanku. Kita hadir ke dunia bukan untuk mencari dunia. Jangan salah, kita hadir ke dunia, tugas kita yang pertama dan yang utama, jangan cari yang lain, maka carilah Allah yang sebenar-benarnya. Perlukah kita mencari Allah? Adakah Allah ataupun Tuhan kita telah hilang? Tidak. Allah tetap ada, Allah selalu ada. Tetapi kita yang namanya manusia pura-pura tak tahu yang bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ini kesalahan. Ada orang berbuat salah, ada orang berani melakukan maksiat, tidak melakukan ibadah, tidak menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bisa dikatakan dengan pergerakan kita yang bahwa kita ada tetapi Allah sudah tiada. Seolah-olah kita sudah bebas di sini. Berghibahlah sesuka kita, fitnah, saling dengki, saling caci, semuanya bisa kita lakukan, padahal itu sudah benar-benar salah dalam aturan Allah Rabbil Izzati. Orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, orang yang sudah menghadap Allah ataupun yang telah dijemput oleh malaikat sang pencabut nyawa, apapun yang kita bicarakan pada ini malam, orang yang sudah masuk alam barzakh lah yang mengakui. Tapi bagi kita yang masih hidup, apapun bentuk nasihat yang kita dengarkan, kalau seandainya sudah selesai, ada sahabat kita mengatakan, gimana menurutmu pembicaraan tadi, tausiah tadi? Ya udah, memang Ustadz tugasnya demikian. Kita gimana? Ya udah, kita lihat dulu lah. Cukup pali. Ya hanya ada ngebatan cah itu boy kau. Hanya bahasa tanya. Cukup ditalbis. Kita ini benar-benar memutarbalikkan fakta.
Wa ridhaka matlubi, kita tinggal di dunia, apa yang kita cari? Allah bertanya, kenapa kamu mencariku? Karena aku butuh kepadamu, wahai Allah. Wa ridhaka matlubi, aku mau tinggal di dunia dalam keadaan sakit-sakitan. Aku bisa bertahan di dunia dalam keadaan dihina orang dan lain sebagainya. Kenapa kamu tidak pulang saja? Begini ya Allah, aku tidak berani pulang karena aku belum bisa memastikan engkau telah ridha kepadaku. Kita sedang mencari ridha Allah. Ridha Allah Ta'ala itu di mana? Kita semuanya orang beriman pasti tahu di mana ridha Allah. Walaupun rahasianya tidak tertulis di mana pekerjaan yang kita lakukan, tetapi kita berharap apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang salah yang kita tinggalkan, tetap harapan di dalam hati kita, semoga kita diridhai Allah. Cara paling mudah untuk mendapatkan ridha Allah, kita diajarkan untuk meminta, atini mahabbataka, wahai Allah, berikan kepadaku apapun aku terima atas segala anugerah pemberianmu itu, wahai Allah. Tetapi aku memohon, berikan kepadaku sesuatu yang sesuatu itu lebih bisa aku mencintai dirimu, dan engkau wahai Allah memberikan benda itu kepadaku juga engkau mencintai dirinya. Jadi kita jangan paksa kehendak. Memohon sama Allah jangan paksa kehendak. Kalau begini cara meminta, ini namanya musyawarah. Engkau meminta kepadaku, aku berikan apa? Apa yang kamu inginkan wahai hambaku? Ya Allah, berikan kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu aku lebih bisa mencintai dirimu, dan wahai Allah, wa makrifatak, aku lebih bisa mengenal siapa dirimu wahai Allah. Semoga almarhumah dan juga siapapun saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan kita yang masih tinggal di dunia ini, semoga kita tahu bisa memilih apapun yang telah kita dapat di dalam dunia ini, baik itu uang, jabatan, pekerjaan, usaha kita siang malam, istri, anak, saudara, dan semuanya. Semoga kita bisa lebih mengenal. Setelah mendengar pembicaraan malam ini, kita terus bisa mewanti-wanti pribadi kita. Yang ini Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah ridha ataupun tidak, kan kita nggak tahu. Bagi yang sudah punya suami, maka bertanyalah pada Allah, wahai Allah, ini titipanmu kepadaku. Wahai Allah, ridhakah engkau kepadaku ataupun tidak? Wahai Allah, aku bisa bertahan menyelamatkan keluargaku karena aku butuh kepada ridhamu wahai Allah. Begitu juga seorang suami mesti selalu saja senantiasa memeriksa keadaan keluarganya. Misalnya, maaf, istri kita kurang baik perangainya, tetapi bukan istri yang kita cari, tetapi yang kita cari kebahagiaan kita yang sebenarnya pemberian Allah Rabbil Izzati, ridhanya Allah. Kalau seandainya dalam rumah tangga kita kurang harmonis, kurang bahagia, tetapi bagi para penzikir yang selalu ingat kepada Allah, orang itu tidak akan pernah protes. Kenapa? Sepahit apapun hidup di dunia, intinya kita tetap menerima. Kenapa? Karena kita kepingin mendapati ridha Allah. Maka jangan banyak mengeluhlah. Orang yang mengeluh itu suudzon kepada Allah. Di saat kita ada masalah, kita selalu saja bertanya, ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku begini, kepada cobaan ini terlalu berat wahai Allah. Baru 2 jam kita sakit, 2 tahun kita sehat, sebentar dikasih cobaan langsung protes. Itu manusia kurang ajar namanya. Nggak ada sopan santun, nggak ada rasa terima kasih. Tahu nggak kenapa dalam hidup kita ada sakit? Terkadang-kadang kita sakit, tapi lebih banyak sehat daripada sakit. Kalau dari awal mula kita hadir ke dunia tidak pernah sakit, kalau usia kita panjang, sekalipun kita tidak pernah sakit, tidak pernah dicoba dengan kekurangan-kekurangan kesehatan, lama-lama kita jadi Fir'aun. Fir'aun mengakui dirinya Tuhan karena selama 40 tahun, jangankan dia kena penyakit jantung, pilek pun nggak pernah.
Akhirnya dia berani mengakui, karena melihat tak sakit, karena melihat tak pernah miskin, karena melihat kekuatannya seperti semula, normal. Akhirnya dia menyangka, kalau aku bukan Tuhan, tidak mungkin aku bisa bertahan begini. Kaje payah sakit menyanjan beje ke Fir'aun. Bertering sakit gitu, bertering gatiin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat itu berlakunya untuk siapa? Tentu saja Allah memanggil jiwa-jiwa hamba-hamba yang pernah tinggal di dunia, yang keadaan hamba di saat menjalani kehidupan di dunia, menjalani titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah sekali saja memprotes dengan keputusan Allah. Walaupun dalam keadaan susah, ibadat jalannya normal. Walaupun kita dalam keadaan miskin, infak kita tetap berjalan semampu yang bisa kita lakukan. Di saat kita tidak ada kemampuan harta, tenaga masih ada, maka kita infakkan tenaga, kita bantu saudara-saudara yang membutuhkan tenaga kita. Kalau kita ada uang, kita berikan uang. Kalau di saat kita tidak punya apapun lagi, uang nggak ada, tenaga nggak ada, pikiran kita masih ada, lisan kita masih bisa, maka berikanlah itu yang lebih bermanfaat untuk saudara-saudaramu yang seiman dan seakidah, seperjuangan dalam mencari kebaikan. Itu perintah. Allah selalu saja mengajak, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah sangat tenang dengan Allah. Artinya apa? Hati kita tidak lagi pernah ada rasa kesal. Kita tidak lagi ada rasa terpaksa. Memang awalnya semuanya terpaksa. Aqimi shalah, ada orang cari alasan. Aqimi shalah, dirikan salat. Ada di dalam pembicaraan ilmu agama, ilmu fiqh, salat yang gak khusyuk itu salah. Akhirnya orang awam mengambil kesimpulan, daripada aku salat nggak khusyuk tambah dosa, bagusnya aku nggak salat saja. Orang yang salatnya bolong-bolong, dia dengan sengaja memindahkan waktu salat hingga keluar waktunya. Alladzi yuakhiru salatihi ila akhiri waqtih, kata Rasulullah. Siapapun yang berani mengeluarkan salat dari waktu ini hingga keluar waktunya secara sengaja, duhur jam 1 kita sholat sekalian dengan asar, kita tidak ada kengosor. Asar jam 4 ataupun setengah 4 kita sholat sekalian sama maghrib. Alasan kita sibuk pada pekerjaan, kita lagi menyelesaikan tugas. Itu alasan yang kita berikan untuk pribadi dan untuk orang lain. Orang yang seperti ini, walaupun dia melakukan sholat, dia meninggalkan salat, tetap qada, nanti pada hari kiamat kamu itu masuk neraka wailun. Nauzubillah. Kenapa masuk neraka wailun? Saya salat. Benar kamu salat, tetapi kamu telah memindahkan ketetapan Allah. Karena yang dikatakan, istilah yang telah diistilahkan oleh Allah, yang telah disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad tentang penghuni neraka wailun, Jibril menjelaskan. Di saat Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa penghuni neraka wailun itu? Jibril menjawab, alladzina amanu billah walam yuqda biqadaillah. Neraka wailun itu khusus untuk tempat manusia beriman. Rasulullah protes, orang beriman kok bisa masuk neraka? Dia kesalahannya bukan pada tidak beriman, dia beriman. Kalau beriman kenapa masuk neraka? Walam yuqda biqadaillah. Dia beriman tetapi tidak pernah menunaikan perintah Allah. Ini bermasalah. Dengan iman sudah benar, kita percaya Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, dan segala rukun iman yang lain, bahagian iman yang lain. Tetapi keimanan kita tidak pernah bisa
memberanikan kita bersikap melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ini masalahnya, kalau begini masalahnya, berarti secara hitungan-hitungan akal kita manusia biasa, terlalu banyak penghuni neraka wailun. Seorang suami yang membiarkan anak keluarga membiarkan istri dan keluarganya berada dalam dosa, walaupun bapaknya itu keluarga, itu suami ahli ibadat, dia rajin ibadat, dia rajin majelis taklim, dia rajin berzikir, tapi istrinya berghibah siang malam di depan dia, dia paham anaknya tidak sholat, keluarganya berbuat maksiat, tetapi karena takut ribut dengan keluarga, akhirnya dia diam 1000 bahasa. Maaf Pak, besok nanti di hari kiamat Jibril telah menyampaikan kamu itu penghuni neraka wailun. Nggak bisa. Kesalahan bapak itu apa? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Allah telah memastikan jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kita beribadah karena takut neraka, tapi keluarga kita biarkan masuk dalam neraka. Nanti kita juga mesti ikut keluarga, karena menentang dengan perintah jaga keluarga daripada api neraka. Istri juga demikian. Seorang istri mesti taat kepada suaminya kalau seandainya tidak bermaksiat kepada Allah. Seorang anak mesti berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun hidupnya dalam keadaan bermasalah. Allah tidak mau tahu, karena berbakti kepada orang tua itu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita banyak beribadah, dan banyaklah ibadah yang telah kita lakukan, semampu yang telah bisa kita lakukan, bahkan memaksa diri untuk bisa beribadah. Sayang, hubungan kita dengan orang tua kita tidak pernah baik. Nanti pada hari kiamat, Allah tidak butuh hajimu, Allah tidak butuh umrahmu, Allah tidak butuh ibadahmu, wajib dan sunat. Itu bukan kategori untuk membeli surganya Allah. Tapi cara mengambil surganya Allah mesti dengan mendapati ridha Allah. Ridha Allah itu banyak tempatnya. Beribadah perlu, menjaga perasaan saudara perlu, ada hubungan jiran dengan jiran. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman kita bersaudara, maka jangan pernah buat sengketa. Lebih-lebih ini masa-masa pilkada. Biasa kalau sudah pilkada, musuh dalam pilkada, saudara dalam demokrasi. Ya kan? Itu udah jelas. Di saat pemilihan kepala daerah, kita bermusuhan karena beda orang yang kita dukung. Dalam bernegara, kita saudara. Ini gimana pemahamannya? Judulnya sudah hilang. Makanya jangan di saat kita memilih pemimpin, kita yang tukang pilih masuk neraka, orang yang kita pilih belum tentu. Jadi mana? Naruh hurung drone ya Aceh memilih nah. Baik dengi-dengi nah. Pandai-pandai sedikit lah. Dan kejahatan yang paling besar di saat pilkada, orang memilih pemimpin, kita ingin memilih pemimpin, kok mesti kita jual diri? Baru saya mau pilih kamu, berikan saya ini dulu, baru saya mau. Itu kalau seandainya kejadiannya sudah seperti ini terus menerus, sampai dengan kiamat pun kita tidak akan pernah mendapati pimpinan yang benar-benar tulus membela agama dan rakyatnya. Kenapa? Karena kita sudah mengambil upah pada pemilihan. Bahaya. Yang lain loh, di saat terjadi pilkada, kita selalu saja saling menyalahkan. Kita beradu argumen, bisa dikatakan bahkan terkadang-kadang jadi bentrok di antara tim ini dengan tim yang lain. Jangan pernah kita mau diadu di kandang macan. Kita ini domba yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Jangan pernah mau kita diadukan di kandang macan. Kenapa? Karena kalah dan menang tetap menjadi santapan.
Domba itu makanan serigala, makanan singa, makanan harimau, makanan macan. Yang kalah dari domba yang sedang ngadu kekuatan lebih mudah untuk dimakan. Jangankan yang mati, yang hidup pun itu santapan macan. Pilih pemimpin bukan memilih penguasa, karena judulnya Ad-dinu asasun, kata Imam Al-Ghazali. Agama pondasi kehidupan. Yang tak punya agama tidak akan pernah ada kehidupan. Agama pondasi negara. Negara yang tidak mendahulukan kepentingan agama, negara itu akan hancur. Ini bukan kata saya. Imam Al-Ghazali sudah sekian lama memprediksi ataupun berijtihad seperti ini. Wal maliku harisun. Para pemimpin, malik itu pemimpin. Para pemimpin bukan penguasa. Tapi siapa? Wal maliku harisun. Pemimpin itu penjaga, bukan penguasa. Kalau pemimpin sudah menjadikan dirinya penguasa, maka sengsaralah semuanya. Wa mala asasunlah famahdumun. Bangunan yang gak ada pondasi, kata Imam Al-Ghazali, akan hancur. Wa mala harisunlah fadai'un. Bangunan yang sudah terbangun dengan kokoh, kalau tidak benar penjaganya, maka dia akan sia-sia. Maka pandai-pandailah, pandai-pandailah kita bawa diri. Karena masalah ikut pilkada tetap berurusan nanti dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Golput tak boleh. Memilih pemimpin itu keharusan. Kenapa kita memilih pemimpin? Biar pemimpin yang kita pilih ini bisa mengarahkan kita untuk mengingat kita kepada Allah. Kenapa kita diarahkan mengingat Allah? Karena di hadapan kehidupan ada kematian. Orang-orang yang sudah pulang menghadap Allah sangat-sangat susah. Kalau seandainya di saat dia berbuat salah, dia tidak pernah ada yang mengingatkan. Ini cuman saling mengingatkan. Fazakir, kata Allah, fa inna zikratan fa'ulil mu'minin. Semoga kita yang masih berada di dunia pada ini malam, kita tidak tahu kapan, sampai kapan kita berada di sini. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak pernah menjamin bagi makhluk yang masih hidup, dia tetap hidup pada besok pagi. Allah tidak menjaminkan kita masih hidup pada masa yang akan datang. Sedangkan sebaliknya, Allah telah memastikan kullu nafsin zaikatul maut. Yang telah hidup, maka di depanmu yang ada cuman kematian. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Maka jangan terlalu berambisi untuk mempertahankan kehidupan dunia. Sehebat apapun kita mempertahankan dunia, sehebat apapun kita mengolah dunia ini menjadi harta benda yang indah, tetap di hadapan Allah itu sia-sia. Yang bermanfaat apa? Ad-dunya mazaratul akhirah, kata Rasulullah. Apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita di saat berada di dunia, maka ubahlah itu semuanya menjadi modal akhirat. Cari dunia penting, karena tiada dunia tidak akan pernah ada akhirat. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat? Apa yang kita dapat di dunia? Kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka berbanyakkanlah amal kebaikan di dunia. Kalau kita tidak ingin bermasalah pada hari kiamat, jangan buat masalah di dunia. Siapa yang hadir pada hari kiamat? Siapapun yang telah hadir ke dunia, wajib hadir di hadapan mahkamah Allah. Itu iman namanya. Beriman dengan hari kiamat. Semoga kita terpilih termasuk dalam orang-orang hamba-hamba yang disayangi Allah, yang senantiasa Allah Ta'ala memanggil kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah tenang dengan Allah, irji'i ila rabbiki, wahai hamba, wahai manusia, aku tahu kamu telah lelah, masalahmu sudah terlalu lengkap, tetapi engkau tidak pernah protes, engkau tidak pernah berbuat masalah kepadaku, engkau telah menerima segala keputusanku, engkau sangat-sangat tulus memperjuangkan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Allah tahu kita lelah, Allah tahu kita capek, Allah tahu kita bermasalah. Kenapa Allah tahu? Ya tahulah, karena semua masalah yang telah kita dapati sekarang itu semuanya kehendak Allah.
untuk bisa memahami segala kehendak Allah Ta'ala sama kita sekarang, maka jangan jauhkan diri kita daripada belajar ilmu agama. Kita akan mendapati segala permasalahan jalan keluarnya tetap di saat kita mau mengikuti majelis ta'lim. Apa kata Allah? Irji'i, pulanglah. Sudah sampai waktunya kamu pulang. Istirahatlah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu telah ridha dengan keputusanku di dunia, maka hari ini aku ajak kamu pulang, aku juga ridha kepadamu. Bonus dari Allah Ta'ala apa? Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Tak mudah untuk mendapati pangkat hamba. Kita ini hamba Allah, kita mengatakan hamba Allah. Tetapi yang namanya abdi, yang namanya abdun, dia itu tunduk dan perintah, tunduk terhadap perintah, tidak pernah melawan sekecil apapun perintahnya. Itu hamba yang sebenarnya. Maka untuk malam ini, mari kita periksa diri kita sendiri, memeriksa keluarga kita dan saudara-saudara kita, lebih-lebih kita memeriksa hati kita sendiri. Sudah siapkah? Sudah termasukkah kita orang yang akan dipanggil Allah? Fadkhuli fi ibadi, wahai hambaku, masuklah kamu dalam golongan hambaku. Artinya dengan hamba-hamba yang telah melakukan segala perintahku, yang telah bertobat terhadap kesalahan-kesalahannya kepadaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Semoga almarhumah ibunda kita, saudara kita, kakak kita, dan siapapun yang kita panggil semasa hidup beliau pulang benar-benar. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau pulang dengan ridha hatinya dan keluarganya juga ridha kepadanya. Yang paling penting, Allah ridha terhadap kepulangannya. Beliau telah pulang, tinggal kita sekarang. Kapan kita akan berangkat menyusul yang telah pulang? Sayyidina Umar mengingatkan kita, ad-dunya khuliqalakum wa antum khuliqalil akhirah. Wahai manusia, ingat, Allah menciptakan dunia hanya untuk kita semuanya. Ambil dunia yang telah Allah Ta'ala ciptakan, tetapi jangan lupakan, jangan lupa diri kita semuanya. Semoga kita tidak lupa diri di saat kita berada di dunia. Allah memudahkan urusan dunia kepada kita. Kenapa? Memang dunia ini Allah Ta'ala ciptakan untuk hamba-hambanya di dunia. Yang perlu kita ingat, kata Sayyidina Umar, wa antum khuliqalil akhirah, kamu yang namanya manusia bukan bahagian daripada dunia. Dunia tempat kita dilahirkan, tetapi kehidupan kita yang sebenarnya bukan di sini, tapi nanti di hari akhirat. Wa antum khuliqalil akhirah, engkau wahai manusia diciptakan oleh Allah untuk hari kiamat. Sedangkan yang bukan jin dan manusia, nanti pada hari kiamat sudah selesai semuanya. Tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dan lain sebagainya, memang semuanya mesti menghadap Allah pada hari kiamat. Setelah selesai pertanggungjawaban, yang namanya yang selain daripada manusia dan jin, semuanya dianggap selesai di mahsyar. Tetapi yang namanya manusia dan jin belum selesai. Wa antum khuliqalil akhirah, yang akan mendiami keputusan Allah pada hari kiamat, itulah kita manusia. Setelah selesai persidangan, setelah Allah menghisab, setelah Allah menimbang semuanya, Allah masih memerintahkan hambanya untuk menuju siratal mustaqim. Selamat tak selamat tergantung bagaimana kita menyelamatkan iman, menyelamatkan Islam. Di saat Allah masih memberi kesempatan. Yang akan kita diami bukan dunia. Dunia tempat singgahan, kuburan tempat menanti kemana langkah selanjutnya. Pada hari kiamat tempat kita memesan ataupun menerima pesanan Allah, perintah Allah, antara surga ataupun neraka. Pilihlah salah satu di antara dua tempat yang telah Allah Ta'ala ciptakan sebelum manusia itu diciptakan. Kita yang ada di sini semuanya boleh jadi menjadi penghuni surga, juga sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Kalau kita memilih surga, tentukan pilihan kita sekarang, dan kita tahu bagaimana langkah-langkah menuju dalam surga.
Dan juga kita bisa paham bagaimana yang dikatakan dengan neraka. Pilih surga ataupun pilih neraka, bukan pada hari kiamat pemilihannya. Pilihannya sekarang. Inilah pemilu yang sebenarnya. Kita jadi tim sukses untuk menyukseskan, memerdekakan pribadi dan keluarga daripada neraka Allah. Semoga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, yakni selamat iman, dan semoga kita termasuk dalam golongan manusia wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di saat kita mati menghadap Allah, benar kematian kita, Allah mengakui kita masih dalam keadaan Islam. Kenapa demikian? Karena dalam Islam ini ada beberapa hal yang penting: iman, salat, puasa, zakat, haji. Ini kegiatan rutin yang ada dalam Islam. Kalau kita mengakui diri muslim, maka jangan pernah berani meninggalkan sholat. Orang yang berani meninggalkan ataupun melawan aturan yang ada dalam Islam, maka dia pulang dalam keadaan tak muslim. Na'udzubillah. Kita dilahirkan tanpa dosa. Jangan coba pulang dalam keadaan bawa dosa. Kalau kita pulang membawa dosa, alam barzah akan menjadi tempat yang penuh dengan azab dan malapetaka. Kuburan itu berubah menjadi dua di antara yang dijanjikan oleh Allah. Salah satunya pasti ada. Kalau orang baik masuk kuburan, masuk alam barzah, tentu saja dia akan bahagia, karena kuburannya akan berubah warna menjadi surga. Kalau sebaliknya, yang masuk dalam kuburan itu orang yang ahli maksiat dan sudah aman dengan kejahatan yang dia lakukan di dunia, dia tidak pernah mau bertobat, akhirnya Allah menjemput dia untuk pulang. Na'udzubillah min dzalik. Kuburan yang dia dapati, tempat yang Allah Ta'ala berikan, akan berubah menjadi neraka, tempat azab yang sebenar-benarnya. Na'udzubillah. Maka sehebat apapun kita tidak bisa melawan kematian. Doktor spesialis sekalipun, dia tak tahu bagaimana obat untuk melanjutkan kehidupan kalau seandainya segalanya telah diputuskan oleh Allah. Kekayaan tidak bisa membeli nyawa, dan lain sebagainya juga tidak bisa. Sehebat apapun kita, pasti kita akan pulang menghadap Allah. Maka jangan pernah kecewa. Untuk masuk dalam surga itu siapapun boleh. Orang kaya punya jatah, miskin juga ada tempat. Orang alim, Allah Ta'ala juga memberi balasan yang setimpal, tempat yang sama. Dan juga orang yang lain pasti dapat. Orang kaya masuk surga dengan syukurnya, orang miskin masuk surga dengan sabarnya, orang alim masuk surga dengan ilmunya, orang pejabat negara dia masuk surga dengan segala amanah yang telah diembankan kepadanya. Semuanya akan mendapati jatah. Semoga sekali lagi saya ingatkan, bukan untuk yang ada di hadapan saya ataupun siapa yang hadir di sini, tetapi saya sendiri termasuk di dalam hal ingatan ini, dalam peringatan ini, karena Rasulullah selalu menyampaikan usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Rasulullah sendiri berwasiat, aku berwasiat kepadamu dan aku setelah berwasiat kepada diriku sendiri. Usikum, aku memberi peringatan kepadamu wahai sahabat, wahai orang Islam, wahai semua umatku, aku beri pesan kepadamu, dan juga aku berpesan kepada diriku sendiri. Berarti Rasulullah sendiri termasuk dalam pesan ini. Wa iyaya bitaqwallah. Dimanapun kita berada, hadirkanlah rasa takut kepada Allah. Semoga Allah menerima takwa kita, Allah menerima ibadah kita, Allah memberi kesempatan kepada kita semuanya. Memang kita semuanya punya salah, yang kita mohon sama Allah, semoga Allah secepatnya memberikan kemudahan kepada kita untuk bertobat, beribadat yang sempurna, dan menyelesaikan segala amanah Allah yang telah kita tinggalkan sebelum hari ini, kemarin lusa, tahun yang lalu. Kalau kita ingin mengingat kembali, kita pasti dapat judul ataupun dapat jawaban kenapa kita begini. Bukan karena Allah benci, tetapi kita sendirilah yang telah menzalimi diri sendiri. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.